Apa yang kemudian ditolak oleh banyak masyarakat atau mungkin dari beberapa oknum politisi menolak kedatangan daripada TKA Cina ini, ya mungkin karena kepentingannya terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice people, alright. Saya Rizal Jamal. Kali ini kemudian lagi-lagi masalah TKA asing ya, yang berasal dari Cina, Tiongkok, yang saya kira menjadi bahan perhatian kembali pada seluruh masyarakat Indonesia. Karena kemudian masuknya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe, untuk membangun smelter ini melukai batin daripada seluruh masyarakat elemen komponen yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan saya berpikir, wow. Yang aneh adalah kenapa pemerintah begitu ngotot untuk memasukkan TKA Cina Tiongkok ini, padahal saya kira pemerintah melalui juga DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah menolak. Bahwa saya tetap menolak TKA sesuai pernyataan saya. Hasil pernyataan saya jangan dipelintir. Pernyataan saya tetap, apalagi datang dengan tenaga ilegal. Berbagai macam keriuhan, keresahan yang ditampilkan oleh adik-adik kita di mahasiswa di sana, dengan berbagai juga kelompok-kelompok yang saya kira ingin menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu kita sendiri. Dan yang paling penting adalah karena sosok Ketua DPRD Bapak Abdurrahman Saleh terang-terangan dalam sebuah webinar atau mungkin dalam sebuah diskusi live Zoom, dia menyampaikan terang-terangan bahwa ini adalah masalah yang tidak boleh dibiarkan. Ini adalah masalah persoalan hajat hidup orang banyak. Ini adalah persoalan masalah yang betul-betul dapat merampas hak dan konstitusi daripada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Ini persoalan bukan kita anti asing, ini persoalan bukan persoalan di mana kita membenci negara luar, tapi ini persoalan kesempatan atau persoalan waktu yang saya kira belum siap untuk dilaksanakan hal itu dengan berbagai macam penolakan-penolakan yang ada. Nah, kita lihat coba apa yang disampaikan oleh Ketua DPR. Mau kita menjadi debu, saya nggak mau rakyat kita terpinggirkan hanya karena investasi. Saya nggak mau ini terjadi lagi di negeri saya. Cukup sudah, jangan ada pembiaran. Saya minta Bapak laporkan sama Presiden. Saya kira bagi siapapun yang mendengarkan itu, apalagi saya juga kemudian kampung saya ada di Sulawesi Tenggara, juga merasakan hal yang begitu miris. Karena kenapa? Seolah-olah kita tahulah bagaimana Sulawesi Tenggara itu. Ya, saya kira selama ini kalau kita berbicara Pulau Sulawesi atau mungkin kita berbicara Indonesia Timur, saya kira mungkin Sulawesi Tenggara hari ini secara kualitas sumber daya manusia, saya kira mungkin masih banyak orang yang menafikan. Hanya persoalan Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam. Nah, inilah yang perlu dijaga oleh seluruh generasi muda. Inilah yang perlu dijaga oleh seluruh masyarakatnya. Jangan sampai hanya dipermainkan oleh oknum-oknum yang betul-betul ingin merampas dan ingin mengeruk seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa kami menolak dengan keras. Bahkan kami rela jika darah kami keluar untuk kepentingan masyarakat kami. Belum lagi dari DPR RI, saya kira saya apresiasi Bapak Supriyansyah, seorang anggota DPR RI dari Komisi 3, walaupun dia dari dapilnya Sulawesi Selatan, tapi ia turut membela masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada pemerintah dengan melonggarkan orang-orang luar masuk di negara kita ini. Katakanlah dengan alasan bahwa demi pembangunan smelter nikel yang ada di Sulawesi Tenggara. Rakyat Sulawesi Tenggara berteriak dengan kencangnya. Kami menolak, tetapi tidak ada daya karena pemerintah berkeras untuk membangun smelter dengan menghadirkan semua itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh beliau, kita tahu bahwa memang begitu banyak warga-warga kita yang saya kira miris, yang saya kira kita sedih sekali melihat akan hal itu karena banyak korban. Dan entah kenapa persoalan mungkin ini adalah new normal, sehingga pemerintah ingin kemudian segera memperbaiki keadaan ekonomi agar supaya terjadi keseimbangan dalam menghadapi COVID-19 ini. Walaupun kita tahu sekali lagi sampai hari ini kita juga belum bisa menemukan vaksinnya, dan juga belum ada jawabannya apakah corona ini betul-betul konspirasi atau betul-betul hanya settingan atau memang betul-betul dia adalah wabah atau penyakit. Sampai hari ini pemerintah belum pernah mengklarifikasi atau tidak pernah berbicara mengenai soal itu. Belum lagi Ibu Siti Fadila Supari yang sampai hari ini juga belum diberikan kekuatan untuk dibebaskan atau mungkin diberikan kekuatan moral untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari virus yang mencengkram ini, karena belajar dari pengalaman virus flu burung. Teman-teman, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang menjadi mengherankan adalah karena kemudian mengapa begitu ngotot pemerintah kita? Apakah di sini ada kong kali kong, atau mungkin ada utang, atau mungkin ada kesepakatan yang tidak diketahui oleh masyarakat untuk mengenai hal ini? Ini yang kemudian perlu kita ketahui bersama, dan saya kira
Kita semua harus menyuarakan hal itu. Bayangkan saja apabila kemudian negara kita dikuasai asing, saya kira kita tidak akan mungkin bisa lebih berkembang, atau bahkan yang istilah kita adalah merdeka. Saya kira itu akan begitu sulit untuk kita taklukkan, atau akan begitu sulit untuk kita lakukan. Namun yang aneh dan membuat juga saya berpikir kadang-kadang, karena dalam saya mendapatkan potongan dialog antara Denny Siregar dan juga pakar ekonomi nasional itu Bapak Faisal Basri, bahwa memang seharusnya negara itu tidak akan maju apabila tidak ada unsur asing di dalamnya. Dia mencontohkan beberapa negara, Thailand, Vietnam, Malaysia, termasuk dengan Indonesia. Sehingga dia menyimpulkan bahwa kenapa Indonesia tidak maju? Ya karena kenapa? Karena kurang sentuhan asingnya. Walau demikian, domain kita menganggap bahwa negara kita tidak bisa maju karena kita dicengkrang oleh asing. Artinya, kalau kita melihat dari video dialog dari Denny Siregar dan Bapak Faisal Basri tersebut, menandakan bahwa apa yang kemudian ditolak oleh banyak masyarakat atau mungkin dari beberapa oknum politisi menolak kedatangan daripada TKA Cina ini, ya mungkin karena kepentingannya terganggu. Saya kira ini juga bisa saja ada benarnya, kita tidak tahu walau alam. Tapi mungkin ini bisa saja ada benarnya, karena apabila Cina atau mungkin orang asing masuk ke negara kita merongrong sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara misalnya, ini yang kebetulan hangat yang ada di Sulawesi Tenggara. Belum lagi dengan provinsi-provinsi lain yang kurang lebih 33 provinsi lain. Saya kira itu juga akan banyak sentuhan. Apalagi kita tahu Kalimantan misalnya. Kalimantan, buat teman-teman yang orang Kalimantan, saya kira Kalimantan sudah bukan lagi menjadi rahasia, tapi sudah menjadi hal publik yang kita ketahui memang di sana orang asing yang banyak bermain. Dan juga saya kira berkompromi atau bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha daerah atau pengusaha-pengusaha lokal. Yang apapun itu alasannya, sebenarnya kita sebagai generasi muda ingin menikmati kekayaan sumber daya alam kita. Yang paling penting adalah jangan sampai kita berdemonstrasi. Tidak ada gunanya kita demo juga kalau misalnya kita tidak meningkatkan SDM kita. Makanya ayo mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas kita, agar besok, lusa, dan di masa-masa akan datang kita mampu bersaing dengan negara-negara luar. Apapun alasannya, misalnya contoh, karena mereka masuk karena tidak adanya sumber daya manusia yang bisa dipakai di daerah itu. Oleh karena itulah kemudian pemerintah mengizinkan masuk ke daerah ini. Nah, saya kira inilah yang perlu menjadi catatan kecil juga buat saudara-saudaraku, adik-adikku mahasiswa. Ini yang perlu diperhatikan dan ini yang perlu dipertimbangkan. Oke, kita sadar, kita berpihak kepada masyarakat, tapi jangan sampai setelah kita berhasil, tetapi kemudian kita juga tidak melakukan apa-apa, alias kita tidak mengupgrade, kita tidak mengupdate, kita punya wawasan dan berbagai macam hal yang bisa meningkatkan kapabilitas dan integritas kita sebagai manusia. Jangan lupa berkarya hari ini. Saya Rial Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.